وإن أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة من طال جوعه وعطشه. Dan sesungguhnya paling dekatnya manusia kepada Allah Ta'ala Yawmal Qiyamah, di hari kiamat itu siapa? Man qala, orang yang panjang ju'uhu, laparnya, selalu puasa, wa'adshuhu, dan lekatnya hausnya. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Sebelumnya apa itu namanya? kitab Bab Al-Khamis fi Ghalabatin Nafs wa Adawati Syaitan bisa menutupi di belakang saya atau menahal bila beritahu sampai poya kan parakan menahal sebagai produk dua orang koni. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mulakan kita dapat ajal bebas sehat stroke lagi kita dapat kita dengan sehat sama Allah. Moga boleh paling sabda dan dapat moga-moga beriman Islam sempurna amin. لهذه عنية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس. باب yang kelima. Fi ghalabatin nafsi, dalam mengalah hawa nafsu, wa adawati syaitan, dan permusuhan syaitan. Yang bagi al-akili an yaqma'a syahwatan nafsi bil ju'. Yang bagi saya biar yang bagi saya kiranya sawajib sawajara ekaan di dilakil orang saya berakal, orang yang sandi akal nak betul kau dah seterja ayyaqma'a untuk engki malemah menyetir yakma yadlil atau memaksa syahwatan nafsi, syahwat hawa nafsu bil ju'i, kalaban lapar. Itu untuk melemah syahwat untuk waktu lapar. Mungkinnya jangan bawa di syahwat. Asahariya mo doon. Nika, nanti kalau seumpamanya mau betul-betul syahwat kita mati, ya itu kan sudah disebutkan oleh Rasulullah alaihi wasallam.
supaya kalaban apa terutama anak-anak muda setiap kita keluarga manusia keluarga waktu apa ini Kutu kenyang. Mutaka baik pas tak ngikuti sunnah Rasul. Dan surah keluarga, surah tanah kahu, tanah salu. Fa inni mubahin bikumul umama yawmal qiyamah. Supaya nikah, supaya adik keturunan, sangkuna engkau dia pun dia bangga. Dah beranggapi di hari kiamat deki. Banyak umat Rasul sekus-sekus bangga Rasulullah. Depan banyak umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa bersama. Fa innahu maka sungguhnya suatu perkara idza jaa apabila fa innal aqil sungguhnya orang yang sadar akal idza jaa apabila jaa dapat qahara mereka bisa memaksa li'aduwillah bisa melemahkan li'aduwillah melemes memaksa menggunakan Allah fa idza wasilatus syaitan asyahawat sangkuna wasilana celana syaitan kata syahwat wal akl wasyurb al aklu wasyurb juga akal makanan syurb minuman dikata wasilana qala sallallahu alaihi wasallam inna asyaitana yajri min ibni adam majra dami maka sempurna syaitan itu lari masuk keluar masuk dari anak Adam seperti jalan larinya mengalirnya darah. Jadi kalau seumpamanya darah itu mengalir, disitulah juga ada syaitan. Baru darah itu enggak mengalir, nah hilanglah syaitan. Jadi syaitan itu tetap akan mengganggu kita selama roh ada. Nah, roh nggak ada, baru syaitan lepas. Nah maka usaha syaitan untuk mengganggu itu dari syahwat, dari akal, dari syurb. Fatayyiqu majariha, fatayyiqu majariha bil ju'. Majarihu bil ju'. Maka sempitkanlah jalan-jalannya syaitan itu dengan lapar. Jadi kalau memang mau dipersempit gerak syaitan di tubuh kita, harus kita selalu lapar dan kenyang. Makan harus, tapi kalau kenyang jangan. Wa inna aqraban nasi ila Allah ta'ala yawmal qiyamati man tala ju'uhu wa 'atshuhu. Dan sesungguhnya paling dekatnya manusia kepada Allah Ta'ala yawmal qiyamati, di hari kiamat itu siapa? Man tala, orang yang panjang ju'uhu, laparnya, selalu puasa, wa 'atshuhu, dan pelekatnya hausnya. Wa a'dhamul muhlikati libni Adam, dan paling besarnya yang merusak bagi anak Adam syahwatul batni, syahwatnya perut. Jadi perut mau makan, terus makan, terus makan, terus makan, terus itu yang paling besarnya sesuatu yang merusak diri kita. Fabiha ukhrija Adam wa Hawa, maka dengan syahwat perut ingin makan itu, ingin makan ini,
justru itu katanya dikeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa min daril qarar ila daril dhil, dari tempat yang sudah enak, anteng, mustaqil kepada tempat yang hina, wal iftiqar, dan kefakiran serba kekurangan. Dulu sudah di anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa sudah enak, sudah surga, tetapi dengan syahwat ingin makan, syahwat perut, dikeluarkan dari qarar. Nahahuma, hanya di mimnya di nahahuma, hanya dibuang tuh, hanya terakhir nahahuma, sebab nahahuma, Allah telah melarang huma kepada Nabi Adam dan Siti Hawa an aklis syajarati, dari makan saja karena ingin makan sejarah itu atas perbuatan syaitan, makan betul, fa ukhrija, dikeluarkan, fa ghalabathuma syahwatuhuma, maka terus memenangkan kepada Adam dan Siti Hawa syahwatuhuma, syahwatnya Nabi Adam dan Siti Hawa, hatta akala, sehingga makan, hatta akala, sehingga makan, fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampak lahuma, bagi Siti Nabi Adam dan Hawa, sawatuhuma, kejelekan Nabi Adam dan Siti Hawa. Wal batnu ala tahqiq yambu'u syahwat, maka perut itu sebenarnya yambu'u syahwat, sumber dari syahwat. Ini bahaya. Jadi perut jangan selalu dibiarkan dituruti. Na'udzubillah min dzalik. Biasanya kalau sudah kenyang, geraknya lemas, ya penyangan tuh cukup yang 4 jam bisa 8 jam, akibat karena syahwatul batni. Waqala ba'dul hukama, dan mengatakan sebagian hukama yang bijak, man istaulat alaihi nafsu syara asiran fi hubbi syahawatiha. Ini barang siapa yang menguasai hawa nafsu alaihi, kepada orang itu, syara, maka dia akan menjadi asiran, di penjara, ditahan, fi hubbi syahawatiha, dalam senang kepada syahwat-syahwatnya. Jadi kalau sudah hawa nafsu, yang hawa nafsu itu akibat yang paling besar pengaruhnya dari kenyangnya perut, itu akhirnya bisa akan dia senang pada syahwat-syahwat. Ini mahsyurun fi sijni hafawatiha, mahsyurun, dia di penjara, dikepung, di penjara, ditahan, fi sijni, dalam penjara, hafawatiha, apa? Kejelekan atau syahwat-syahwatnya dia, kejelekan dia, hafawah. Kejelekan, ketergelinciran. Jadi sijil hafawatiha, syahwat. Jadi karena dia syahwatnya senang pada syahwat, dia akan menjadi mahsuran fi sijni hafawatiha. Orang yang sudah mengikuti syahwat pasti selalu salah, fi zalalin
Lalu dalam kesalahan terus, maka diumpamakan dia dipenjara dalam suatu kesalahan. Wa mana'at qalbahu mil fawaid, dan mencegah hatinya dari kemanfaatan. Sudah nggak ada gunanya atas manusia yang sudah dikuasai oleh syahwat, nggak berfaedah kepada dirinya apalagi kepada orang lain. Man saqa ardhal jawarih bisyahwat faqad gharasa fi qalbihi syajaratan nadamah. Barang siapa yang menyiram bumi al-jawarih, anggota-anggota badannya, diistilahkan bumi anggota badan, ya maksudnya menyiram anggota badannya, kuping, tangan, semuanya bisyahwati, dengan syahwat-syahwat, faqad, maka dia sesungguhnya telah menanam fi qalbihi, di hatinya, syajaratan nadamah, tumbuh-tumbuhan penyesalan. Jadi akan menyesal terus dirinya, na'udzubillah min dzalik. Akan selalu menyesal, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat, na'udzubillah min. Mengapa? Karena sudah mengikuti hawa nafsu. Dia selalu menyiram anggota badannya dengan hawa nafsu. Matanya dibuat asyik dengan syahwat, kupingnya juga mendengarkan sesuatu yang berbentuk syahwat, hidungnya, tangannya megang-megang, ngambil-ngambil dan sebagainya dengan syahwat. Semuanya sudah disiram anggota badannya, berarti dia menanam dalam hatinya syajaratan nadamah. Dan Allah Ta'ala khalaqal khalqa ala thalath durubin. Ala thalath durub, tidak ada alif lamnya ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu makhluk ala thalath durubin, atas 3 durubin macam. Khalaqal malaikata wa rakkaba fihim al-aqla. Allah menciptakan malaikat dan terus membentuk dalam malaikat itu akal. Walam yurakkib fihim asyahwa, dan tidak membentuk, menyusun fihim pada malaikat itu asyahwat. Jadi akal saja kalau malaikat itu, syahwat gak ada. Wa khalaqal bahaima wa rakkaba fiha asyahwa wa lam yurakkib fiha al-aqla. Dan Allah menciptakan binatang-binatang, haiwan-haiwan, dan menyusun, membentuk fiha, dalam haiwan itu asyahwat, syahwat, wa lam yurakkib fiha al-aqla, tapi tidak membentuk dalam haiwan akal. Wa khalaqa ibna Adam, yang ketiga, dan menciptakan anak Adam, wa rakkaba fil aql syahwata, dan bentuk dalam Adam itu akal dan syahwat. Jadi kalau malaikat hanya akal tanpa syahwat, kalau hayawan itu syahwat tanpa akal, anak Adam, kita manusia, diciptakan oleh Allah, membentuk dalamnya akal dan syahwat. Faman ghalabat syahwatuhu aqlahu fal bahaim khairum minhu. Barang siapa syahwatnya memenangkan manusia itu, syahwat manusia itu menang atas akalnya, jadi sudah akalnya nggak berkutik, kalah tuh dengan syahwatnya, fal bahaimu khairum minhu, maka hewan lebih baik di anak orang itu. Wa man ghalaba aqluhu syahwatahu, dan barang siapa yang akalnya menang kepada syahwatnya, syahwatnya sudah nggak berkutik, akalnya yang jalan terus, ibadah terusnya tanpa syahwat, sudah syahwatnya sudah tersingkir, kalah, tahu, maka bagaimana? Fahuwa khairun minal malaika, maka orang yang akalnya menang kepada syahwatnya, orang itu lebih baik daripada malaikat. Dan itu sudah terbukti dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sewaktu Isra Mi'raj bersamaan, sewaktu menghadap pada Allah, Jibril dipaksa karena dari bumi mengikuti Rasulullah. Masa Rasul sendiri yang menghadap pada Allah, gak enak dia.
Nah, Jibril nggak mau, jadi paksa. Akhirnya mau, akhirnya dalam satu riwayat Jibril itu terus menjadi kecil seperti kecilnya burung. Di kadung bukan makamnya menghadap pada Allah. Nah, berarti Nabi Muhammad lebih afdal ketimbang ketimbang malaikat. Hikayah. Qala Ibrahim al-Khawwas, kunti fi Jabal Likam. Saya, kata Ibrahim, di Gunung Likam. Fara'aitu rummanan. Maka saya melihat buah delima. Fashtahaituhu. Saya terus berkeinginan sekali, bersyahwat kepada rumman itu. Fa'akhadtu minhu wahidatan. Maka saya ngambil minhu dari rumman itu satu. Fasyaqaqtuha. Maka saya buka rumman itu. Fawajadtuha hamidatan. Dan saya menjumpainya hamid, kecut. Famada itu saya lewat. Wataraktu rumman. Dan saya tinggalkan rumman. Saya tinggalkan karena kecut. Tapi sudah dia bersyahwat, dibuka sebagian, tetap kecut. Maka taraktu rumman, saya biarkan rumman itu. Fara'aitu rajulan matruhan. Lalu saya melihat seorang matruhan terlempar. Qad istama'at alaihi zanabir. Telah ekor pung berkumpul alaihi atas orang yang matruh terlempar itu. Nggak berkutik kalau terlempar. Az-zanabiru, rawat tawon-tawon. Nah, itu rawat tawon. Fakultu, maka saya katakan, katanya Ibrahim tadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Faqala li, terus menjawab li pada saya, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Atas kamu selamat ya Ibrahim. Fakultu, maka saya katakan, kata Ibrahim, wa min aina arftani? Dengan Ibrahim terkejut, loh, dari mana engkau tahu saya? Kata Ibrahim al-Khawwas kepada orang yang matruh tadi, yang terlempar itu. Faqala, man arafa Allah, maka dia mengatakan, orang yang tahu kepada Allah, la yakhfa alaihi syai'un, tidak akan yakhfa, tersembunyi, samar di atas itu, atas orang itu yang tahu pada Allah, syai'un, apapun. Jadi nggak samar, tahu insyaallah. Itu kalau sudah arif billah betul, ada saja feeling, ilham. Kenapa? Karena syahwat hilang. Syahwatnya hilang, akalnya konsentrasi hanya kepada Khaliq, pada pencipta. Terus ingat terus. Maka selama dia ingat, Allah juga ingat. Fadhkuruni adhkurkum, terus ingat. Jadi kalau kita nggak ingat, ya Allah juga nggak ingat. Jadi kalau mau diingat oleh Allah, ingatlah pada Allah. Ingin tahu sesuatu apapun, tahulah pada Allah. Arif billah, fala yakhfa alaihi syai'. Faqultu ara laka ma Allah ta'ala halan fala sa'altahu ayyunjiyaka min hadhihi az-zanabir. Saya melihat laka kamu atau kepunyaan kamu bersama Allah, katanya, halan, ada suatu hal yang dekat karena kamu tahu pada Allah. Fala sa'altahu, maka mengapa kamu nggak tanya pada Allah, ayyunjika min hadhihi az-zanabir, untuk selamat dari tawon-tawon ini, kok biar saja kamu nggak minta tolong pada Allah. Faqala, jawab oleh orang itu, wa inni ara laka ma Allah halan, saya juga melihat kamu bersama Allah ada hal, keadaan juga. Apa keadaannya? Ia makan rumah itu. Fahal la sa'altahu ayyunjika min syahwati ar-rumman, katanya.
ketahuan dia. Mengapa kamu juga nggak tanya kepada Allah untuk Allah menolong, menyelamatkan kamu dari rumman, dari rumman tadi, dari syahwat ar-rumman, dari ingin makan rumman. Fa innar rummana yajidul insanu alamahu fil akhirah. Maka sungguhnya rumman itu, delima itu, yajidul insana akan menjumpai manusia alamahu, sakitnya itu fil akhirah, di akhirat. Ya mungkin rumman itu punya siapa, punya apa, karena nggak ada orangnya dimakan mungkin, atau dipancing memang. Oh ya, kalau makan nggak apa-apa, nggak akan menjumpai alamnya rumman itu fil akhirah, karena dia makannya menemukan tanpa punya siapa dimakan dan sebagainya, tanpa ini ketahuan oleh orang itu. Mungkin orang itu yang punya, karena syahwatnya, maka dia ngambil saja asal comot. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, meskipun hanya rumman, meskipun hanya 1.000 rupiah, jangan, apalagi sampai miliaran, tergiur betul. Naudzubillah itu. Jangan ya kamu mau pada dosa, kamu pas saja. Alhamdulillah ini itu kan akal-akalnya orang nggak takut pada Allah. Ini saja baik. Ini segini tak bisa saja boleh bisa. Tepuk-tepuk dia bermaling-maling kelapa, tepuk-tepuk beramah dia. Cucuran darah. Masya Allah, bocor, diamankan. Ya itu, naudzubillah. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Fayajidu alamahu fil akhirah. Walad'u az-zanabil yajidu alamahu fil dunia. Dan nyengaan tawon manusia itu menjumpai sakitnya di dunia saja, nggak di akhirat. Setengah-setengah bintu-bintu itu triknya di akhirat, tak kira. Tapi mengecok baik pun laruman. Ayo, subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Walad'u zanabil 'ala nufus. Ini adapun sengatan zanabil itu hanya atas diri, atas jiwa, atas badan. Tetapi lad'u syahwat al-qulub, tetapi menyengatnya syahwat kepada hati. Hati tambah kasar, tambah keras, rusaklah semua badan. Idza saluhal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Maka hati rusak karena syahwat. Kalau sudah rusak hati, anggota badan, al-jasadu kullu, badan semuanya akan rusak. Famadaitu wa taraktuhu, maka kata Ibrahim tadi, setelah saya lewat dan saya tinggalkan orang rajul itu. Nah, ini perdebatan antara orang yang ngambil rumah tanpa izin, menggunakan rumah, dengan orang yang disengat oleh tawon. Sengat oleh tawon. Banyak tawon yang menyengat itu. Ditanya oleh Ibrahim, ya terjadilah perdebatan begitu. Wasyahbatu tasiru tusayyirul muluka abidan, wasabru yusayyiru al-abida mulukan. Syahwat itu akan menjadikan al-muluk, raja-raja, bisa jadi abidan, bisa menjadi hamba. Asalnya dia raja, kena syahwat, dia akan menjadi hamba, budak. Wasabru
yusayyirul abida mulukan, dan kesabaran menjadikan al-abida, budak, hamba, memulukan raja-raja. Jadi raja itu kalau seumpamanya dia selalu mengikuti syahwat, tidak takut pada Allah, maka dia budak, nanti akan sengsara terutama di akhirat. Tapi orang yang sabar, meskipun dia budak, akan menjadi raja nanti di hari kiamat. Mungkin kalau sabda firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar akan disempurnakan ganjarannya tanpa dihisab. Kita harus ditimbang. Oh, kurang sekilo, ada masuk neraka. Oh, pada antara kejelekan dan kebaikannya, jadi repot itu. Oh, itu lebih berat. Yang baiknya baru masuk ke surga. Mungkin bisa masuknya itu tertata-tata kadang-kadang, karena lebihnya lebih apa, yang baik itu kalau lebihnya sedikit saja, nggak begitu banyak. Masih masuk tertata-tata, kadang-kadang seakan-akan mau jatuh dan melewati sirat itu. Alhamdulillah, jadi ini masih perjuangan memang di dunia itu. Jangan santai-santai, yang enak-enak. Waktu kasaifi illam taqta'hu qat'ah. Dan itu dalam mahfudhan. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak taqta'hu, kalau kamu tidak memotong pedang itu, tidak menguasai pedang itu, bisa-bisa pedang itu akan membunuh kamu, memotong kamu. Maka pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Semuanya waktunya sama, sama-sama 24 jam, tapi cara mempergunakan 24 jam itu lain. Saya kira pasti lain. Orang yang bersangkutan, satu orang itu besoknya begitu, sekarang lain kadang-kadang, kemarinnya lain, besok lusanya lain. Gimana kata dia memerangi syahwat? Karena memang manusia diciptakan syahwat dan akal. Terus wasyahwatu wassabru yusayyirul abida mulukan. Ala tara, apa kamu tidak tahu ila qissati Yusuf alaihissalam wa Zulaikha, ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam dan Siti Zulaikha. Ada wasarat, dan menjadi Zulaikha, Siti Zulaikha, dzalilatan, hina, hakiratan, hakir, fakiratan, fakir, ajuzan, lemas, tua, umya'a, buta dia, liajli syahwatiha, karena sebab syahwatnya Siti Zulaikha senang pada Nabi Yusuf. Fa inna Zulaikha lam tusbir al mahabbati Yusuf, maka sungguhnya Siti Zulaikha tidak sabar kepada cintanya Nabi Yusuf. Nah ini, Masya Allah, ini sudah bukti nyata jelas bahwa harus kita jangan sampai mengikuti syahwat. Dan syahwat itu timbulnya yang banyak dari kenyangnya perut. Ruqyah, kebanyakan memang orang-orang yang tidak beragama Islam dari Cina itu kalau makan, Masya Allah, duit dihambur-hamburkan. Kadang-kadang kalau makan, orang yang sudah kaya-kaya begitu, Masya Allah, kadang-kadang ke Surabaya, di Makassar dimakannya di Surabaya. Kadang-kadang lebih dari itu ke Singapura. Iya, makan yuk, makan ke Singapura. Mengapa? Karena dia punya duit, karena paspor kan gampang sekarang.
Kalau saya punya paspor sekarang ke Singapura, ke Malaysia, gampang. Dia orang yang bosan-bosan pelayanan begitu sebagainya, Masya Allah, makan saja. Makan itu 1 jam ke Singapura, Surabaya 1 jam setengah naik pesawat. Begitu sekarang sudah model-model orang kaya, Masya Allah ya. Syahwat, ya karena begitu mereka gampang sudah main-main perempuan. Ini sudah kaya-kaya itu memang gitu. Alhamdulillah, maka hati-hatilah jadi orang yang hartanya lebih. Kalau enggak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukia Abul Hasan Ar-Razi, diceritakan Abul Hasan Ar-Razi ra'a walidahu, melihat walidahu, orang tuanya, fi manamihi, di waktu tidurnya bermimpi, ba'da mautihi bisanataini, setelah meninggalnya orang tuanya itu 2 tahun. Terus dia mimpi, wa alaihi thiyaban min al-qatran, dan dia memakai baju dari bahan kotron. Kotron itu ya seperti apa yang bau itu, harum, apa itu yang bau itu, candana, apa lagi candana, kotron, ya bahan-bahan gitu yang bagus. Kotron bau itu. Kotron bukan apa, kotron bukan ini baju dari kayu. Apa ya, pokoknya berat gitu. Nah, bukan dari sutra, bukan dari kalau sutra bagus lemas, ini dari kotron nih. Hah? Kami dari baik. Ada orang dek. Kaptu. Kalau seperti apa namanya, kayu gahayu, apa, kayu apa, gahayu apa, ada kayu gahayu ada. Seperti apa kalau gahayu? Hah? Gaharu ya, gaharu. Seperti apa kalau kayu gaharu? Kalau buahnya, kalau di sini ada, di sini. Oh ada, di sini ada gaharu. Apa seperti apa bentuknya? Kalau sekarang masih kecil. Kalau itu biasa. Bau. Ya, buahnya itu yang harum. Bau harum, buahnya harum. Kalau kawinnya? Ya, itu. Jadi anak tiabin min qatran, seperti gaharu gitu, sebangsa gaharu lah gitu katanya. Pokoknya bukan disuf. Padahal orang tuanya, Masya Allah, orang-orang dipandang orang, tapi dia dalam telah meninggal, terus mimpi anaknya itu pakai baju yang dari kotron katanya. Faqalahu ya abi mali ara alaika hayat ahli nar. Ini berarti ini jelek nih. Abi, mengapa saya melihat kamu atas bentuk orang ahli neraka? Faqala, maka dalam mimpi, tapi ini Faqala, maka mengatakan orang tuanya yang sudah mati itu dalam mimpi, ya waladi jazabatni nafsi lannar. Anakku, menarik kepada saya nafsuku kepada neraka. Jadi yang menarik dia ke neraka itu, yang menggiring kepada neraka itu hawa nafsunya. Fahdar ya waladi min qadi'ati nafsika. Maka takutlah kamu, anakku, dari tipuan hawa nafsu. Qadi'ani. Ini
ubtulitu bi arba'in, sesungguhnya saya diuji dengan 4 perkara. Masalafu, yang 4 perkara itu, 4 orang itu tidak bisa menguasai illa kecuali li syiddati syakwati wa anai, karena yang 4 itu bisa menguasai saya sebab kena sangatnya syakwati. Syakwa berarti ya sobeknya saya, wa anai dan payahnya saya, bebannya saya. Jadi karena syidahnya begitu saya nggak mampu, maka yang 4 itu menguasai. Apa yang 4? Di iblis, wal dunya, wa nafsi wal hawa. Ya iblis, keduniaan harta, nafsi wa nafsu, wal hawa. Dan nafsi ya nafsu, hawa nafsu. 4 ini yang bahaya bisa menguasai. Kaifal khalas wa kulluhum a'dai, bagaimana bisa lepas, bagaimana bisa selamat sedangkan mereka semuanya yang 4 itu a'dai, musuh-musuhku. Nah, hati-hatilah dengan iblis terutama. Masya Allah, nah, kita nggak mampu kalau kita nggak selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semuanya terutama iblis itu dijuluki oleh Allah Al-Khannas dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu artinya bersembunyi. Mengapa disebut iblis itu khannas? Karena kalau ada anak Adam ingat pada Allah, dia sembunyi, ngitem. Tidak ingat ke pangeran, kapan tak ingat, bro. Jadi caranya biar syaitan itu takut, harus kita selalu ingat. Udzukurullah dzikra katsir wasabbihuhu bukratan. Itulah kerjaannya. Dan zikir itu bukan berbentuk la ilaha, enggak. Jadi silakan zikir itu dalam bermacam bentuk, di antaranya lafziyah la ilaha illallah, istighfar dan sebagainya. Juga ada zikir yang berbentuk amaliyah, seperti berdagang, ingat kita pada Allah, maka tidak ada di situ khianat, tidak menipu, tidak ada unsur kezaliman. Itu zikir pada Allah. Jadi zikir itu kita bentuk dalam banyak bentuk, kita kemas dalam bermacam-macam model, bermacam-macam kerjaan. Betul, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Gitu. Sampai ke WC kita ingat pada Allah, tapi waktu attention aja ingat. Tolong nikmati kalau orang penyakit. Nah, itu ada tempatnya. Tapi kalau sudah keluar, ingat pada Allah. Berjalan, ingat. Mau makan, mau memasang baju, ingat. Mau makan, bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Ya, sampai membuat anak, bismillah. Bebas langsung, opa mama, ya kata bener tak bohong. Semuanya ingat pada Allah. Tapi ini tidak ada ini. Coba itu dia. Hadir Rawiyah. Tapi harus ingat sebelah waktu mulainya ingat. Tapi waktu sudah main jangan sebiar ticik. Tak ada. Nah itu. Ya kalau sudah ini, alhamdulillah ambil wudu ya, ambil wudu gitu. Ada sepatu lagi apa terus. Tapi itu wudu sunnah. Jadi pas jangan. Itu nggak Islami. Maka biar tidak kemasukan oleh syaitan, oleh syahwat, ingatlah kepada Allah, dan itu sudah diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan
wa janibis syaitan ma razaqtana. Harus hafal Pak itu. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Insyaallah aman anggotanya, anaknya dari godaan syaitan, insyaallah. Jadi di sini semuanya itu iblis, keduniaan, nafsu, hawa, semuanya itu musuh-musuh kita. Wa arul hawa tad'u ilaihi khawatiri, dan saya melihat hawa nafsu itu khawatiri, ketak-ketak ate ngajak dah hawa itu terus dia sekolah aju dan aju terang begitu manusia itu. Bukan hanya saya, kamu, saya yakin juga begitu. Semua manusia terang pasti begitu. Benar-benar ketak ate Pak, tentu stop, minta tolong dari Allah, la haula wala quwwata illa billah. Awudu pada wudu, asolat badal wudu rokaatain. Oh, kejar-kejar. Tapi kemana ketek aduh dinikmati jangan boban. Jaban dinikmati. Aduh hingga saya lupa kak muka internet ada cemacai kak muka ada kisinga jadi ya. Nah itu pernah saya lihat di pondok di depan itu masuk saya ada anak asyik melihat internet berbentuk itu. Subhanallah. Menjelajah. Singa ngastete. Banyak sekarang kalau ketek-ketek terus klik lah pasti tapi. Alhamdulillah ini tambah canggih sekarang, setan tambah canggih. Itu semuanya setan semua. Alhamdulillah. Hati-hati. Itu bagus. Bagaimana kata memakainya? Fi dhulmatis syahawat wal ara. Jadi ketak-ketak hati itu mengajak ilahi kepada hawa nafsu dalam petangnya syahwat dan pendapat-pendapat. Semua pendapat kenapa ada petang, Pak? Syahwat tidak ada petang. Tak tahu, akal tak berfungsi, mana yang hak, mana yang batil. Mengapa? Karena sudah khawatiri tad'u ilal hawa. Ini bahaya. Ini semuanya manusia. Jangankan kita. Oh Nabi Adam begini. Kalau Nabi Adam yang jelas digoda dengan syahwat makan. Syahwat makan. A'udzubillahi min dzalik wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Hatim al-Asam, dan mengatakan Kiai Hatim Syekh Hatim al-Asam rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberi keberlisan rahmat Hatim al-Asam. Nafsi ribati, nafsi jiwaku, ribati merupakan rumahku, ribat atau ikatan di benteng, ribati, rabtun, ikatan. Jadi nafsi itu merupakan suatu ikatan saya, membenteng saya. Wa ilmi, sedangkan ilmuku silahi, senjata saya. Wa dzambi, dan dosaku khaybati, kekhawatiran saya, ketakutan saya. Nah ini, jadi nafsi itu merupakan suatu benteng, suatu ikatan, dijaga betul nafsumu itu. Dan sebagai pedangnya apa? Ya ilmu itu, ilmu yang manfaat. Wa dzambi khaybati, dan dosaku, terus kekhawatiran, karena bagaimanapun kita anak Adam pasti selalu membuat kesalahan. Itu kekhawatiran saya. Wa syaitan aduwi, dan sedangkan syaitan adalah musuhku. Wa ana bi nafsi ghadirun, sedangkan saya dengan diriku, dengan jiwaku ghadirun, pergi. Nah itu. Jadi harus tegas kita, memang harus selalu berperang dengan hawa nafsu, dengan syaitan,
Dan itu merupakan peperangan yang sangat dahsyat sekali. Sebab kita kadang-kadang tahu-tahu sudah kalah begitu. Naudzubillah. Kalahnya itu kadang-kadang tidak ketahuan oleh orang, tapi Allah yang tahu. Gak ada yang tahu. Ya Allah yang maha tahu. Tahu kita kalah aja dengan hawa nafsu. Hukian bagi ahli ma'rifah. Ceritakan dari sebagian ahli ma'rifah, arif billah. Orang ahli ma'rifah ini, orang yang arif billah. Aduh, Masya Allah. Nih, annahu qala, bahwa sebagian dari orang yang arif billah, ma'rifat, ada orang-orang yang sema'rifat dari Allah. Qala, al-jihadu ala 3 asnaf. Jihad itu ada 3 macam. Jihadun ma'al kuffar. Yang pertama jihad dengan orang kafir. Wa huwa jihadul zahir. Ialah jihad yang jelas. Perangku, mereka kafir telok. Laban setong orang, gerbek mati. Itu jihad yang nyata itu. Ya, cepat. Kalladzi fi qouli ta'ala, sebagaimana apa yang dalam firman Allah Ta'ala, yujahiduna fi sabilillah, berjihad dalam jalan Allah. Al-Maidah ayat 54. Wa jihadun ma'ashabil batil, dan jihad dengan orang-orang yang ahli batil, orang-orang yang merusak. Bagaimana? Bil ilmi wal hujjah. Itu memeranginya bukan dengan silah, tapi dengan ilmu dan hujjah. Bukan dengan Syiah itu. Memeranginya bukan terus anarkis, ada yang tahan. Jadi memerangi mereka dengan ilmu, dengan argumentasi yang kuat sehingga mereka kalah. Itu yang dipikirkan, itu jihad yang kedua. Wajadilhum billati hiya ahsan, qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah, wajadilhum, perangi, lawan mereka, billati hiya ahsan, dengan apa yang lebih baik, dengan hujjah, dengan indah kita melawan mereka. Bukan terus ngotot marah-marah ya. Nah ini yang kita kadang-kadang tidak sadar. Jadi sekarang orang Islam itu seperti Jalaluddin Rahmat tuh, Masya Allah, dia santai menjawabnya. Nggak ada kata-kata yang kasar. Semuanya dikemas dengan kata-kata indah. Memang dia orangnya orang santai aja, celotanya menjelimet itu. Nah kita usaha begitu sekarang. Di zamannya sekarang sudah. Jadi berjihad pakai pedang, bukan tempatnya di Indonesia. Lagi pas tahan tepi, kapan tak bisa jual, Pak. Gimana caranya? Sekarang berjihad dengan ilmu, berjihad dengan argumentasi, argumen yang logis, yang diterima oleh orang. Akal-akal musuh menerimanya, bukan hanya akal-akal kita. Nah, maka silakan kemas nih Al-Quran, hadis kemas. Sekarang begitu kan? Saya sekarang sedang memikirkan itu. Tadi alhamdulillah kita sudah membentuk wadah ulama dan akan dibadan hukumkan. Saya ke notaris tadi. Wah, katanya harus begini, paling tidak ke Jakarta menhukum itu 1 juta kemudiannya. Dulu hanya 250 saya buat yayasan itu. Sekarang jutaan. Minta kemana nih? Minta bupati. Saya untuk rakyat. Iya, saya minta bupati. Minta bupati. Ya, ini. Jadi memang kita harus persiapkan untuk memerangi orang-orang batil itu harus dengan ilmu, banyak baca, berargumentasi yang bagus. Kalau sekiranya menjawab begitu kan terus kita marah, bukan. Jawab dengan lebih halus lagi, yang sekian diterima oleh semua orang. Nah itu yang kita pikirkan sekarang. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang nomor 3. Ini yang berbahaya. Yang nomor 3, wajihadun ma'an nafsil ammarati bis-su'. Ini jihad dengan hawa nafsu yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Teman hawa nafsu itu ammarati bis-su', menyuruh, selalu menyuruh kejelekan.
Kalladzi fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang selalu berjihad dalam jalan saya, selalu memerangi hawa nafsunya, maka Allah akan bantu, Allah akan beri hidayah. Ya, jadi bukan sendirian kita kalau betul-betul berperang melawan hawa nafsu itu. Hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala selama kita berjihad itu lillahi ta'ala. Bukan sendirian kita nggak mampu melawan syaitan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya, saya ingat anak tahfidz itu hafal Al-Quran 30 juz. Gimana itu? Mau disebut taruh di mana? Al-Baqarah sudah sudah Al-Baqarah 30 juz. Kalau karena tidak ada pertolongan dari Allah, nggak mungkin, nggak masuk akal, tapi nyata. 30 juz bayangkan di Al-Fatih bi An-Nas, ikut oh masya Allah. Seputra. Itu juga manusia lupa, maka diulang-ulang tuh, ulang. Ya ini. Jadi kalau sudah dibantu oleh Allah, insya Allah akan kita menang dengan hawa nafsu itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal jihad jihadun nafsi, paling utama jihad ialah berjihad melawan hawa nafsu. Ini jadi kalau jihad melawan orang kafir itu ya enteng tuh, kita hidup, kita kadang-kadang mendapat ghanimah rampasan, kalau kalah kita hidup juga di surga, mati syahid. Ya, mati syahid itu ahya inda rabbihim yurzaqun, orang syuhada itu. Nah jadi maka afdal jihad jihadun nafsi. Inna sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, teman sahabat mudah-mudahan Allah beri ridho kepada mereka semuanya, mereka apabila raja'u pulang min jihadil kuffar, dari berperang dengan orang-orang kafir, yaquluna, mereka mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, kita pulang dari jihad yang kecil, dianggap kecil tuh perang dengan orang kafir tuh, enteng yang beriad, mati lah, kok mati tak apa, iya itu enteng katanya itu. Menuju pada apa? Menuju pada al-jihadil akbar, jihad yang lebih besar. Wa innama sammau al-jihad ma'al hawa wan nafs wa syaitan akbara li'anna al-jihad ma'aha adwam. Wah ini mereka menamakan jihad dengan hawa nafsu, jihad dengan syaitan lebih dahsyat, lebih besar. Li'anna al-jihad ma'aha, karena berjihad memerangi hawa nafsu dan syaitan adwamu, lebih langgeng, terus-terusan. Kalau jihad dengan kafir sebulan selesai. Kalau jihad dengan syaitan itu sampai mati terus kita berjihad. Wa jihadul kufar yakun fi waqtin duna waqtin, dan berjihad dengan orang kafir itu atas sewaktu-waktu, bukan seterusnya. Gak mungkin seterusnya, pasti ada istirahatnya, ada damainya dan sebagainya. Tapi kalau dengan dengan syaitan, daiman hatta mamat, terus langgeng, na'udzubillahi minasy syaitan ar-rajim. Wa li'anna al-ghazi yara al-aduwa, karena kalau orang berperang dengan kafir itu, mereka melihat, oh ini krempeng nih, gampang nih, oh gemuk, takut itu. Itu kan kelihatan kan kalau dengan orang kafir. Wala yara syaitana, tapi kalau pernah dengan syaitan, gak melihat syaitan, gak salah kalah. Tak tahu lah, dalam terjerumus dia karosakan, na'udzubillahi min dzalik, mu'inan min nafsina wal jihad ma'aduwin yarahu ashala min jihad ma'aduwin la yarahu. Jihad
dengan musuh yang kita bisa melihatnya, musuh yang bisa melihatnya lebih gampang ditimbang jihad dengan musuh yang tidak bisa lihatnya. Setan kan nggak bisa dilihat. Oh, aku tahu, pedang ibu di, kamu dia beriada, pedang ada, masjid kamu, tak siapa, mau di siapa, beri ada, pedang, mati lah. Maka lebih sulit. Ta'udzubillah minasyaitan. Baik, aina? Wali'anna lisyaitani mu'inan min nafsika wa wal hawa. Dan syaitan itu mempunyai mu'inan, sesungguhnya kepunyaan syaitan mu'inan, pembantu, penolong dari hawa nafsu. Nah, ada dalam dirimu ialah hawa nafsu itu. Walaysa lil kafir, tetapi tidak ada bagi orang kafir musuh kita itu min nafsika dari dirimu mu'inun, tidak ada penolong kalau kafir. Falidzalika kana asyadda, maka sujud itu musuh dengan syaitan lebih sadis, lebih sulit. Wali annaka, dan juga karena kamu idza qataltal kafirah, kalau kamu membunuh orang kafir yang musuh itu, tajidun nasrah, kamu akan memperoleh kemenangan, wal ghanimata, harta rampasan. Tetapi wa in qatalakal kafir, kalau membunuh kafir kepada kamu kau mati, tajidus syahadata wal jannata, kamu akan menemukan syahid, mati syahid, dan akan menjumpai surga. Wala taqdir an taqtulas syaitana, dan kamu tidak akan bisa untuk membunuh syaitan. Wa in qatalaka syaitan, tapi justru kalau syaitan membunuhmu, taqwa fi uqubatir rahman, na'udzubillahi min dzalik, akan kamu terjadi dalam siksa Allah yang Maha Rahman. Kama qila, sebagaimana dikatakan, man farra minhu farasuhu, barang siapa yang minggat minhu dari orang itu, farasuhu, kudanya, fil hal, dalam peperangan, yaqau, akan dia terjadi fi aidil kuffar, di tangan-tangan orang kafir, tangan musuh. Tetapi sebaliknya, man farra minhu al-imanu, barang siapa yang minggat minhu dari orang itu al-iman, iman, hilang imannya karena sudah terbelenggu oleh syaitan, yaqa'u fi ghadabil jabbar, na'udzubillahi min, akan terjadi dalam murkanya Allah yang Maha Jabbar. Wa man waqa'a fi aidil kuffar, dan barang siapa yang terjadi atau ada di tangan orang kafir, la yaswaddu wajhuhu, ada wajhu di sini, tidak menjadi hitam wajahnya, la tughallu yaduhu, tidak dibelenggu tangannya, ila unuqi, ke lehernya, wa la tuqayyad rijluhu, dan tidak diikat rijluhu, kakinya, wa la yaju'u batnuhu, dan tidak lapar perutnya kalau ada di tangan orang kafir, wala ya'li badanu, dan tidak telanjang badannya. Tetapi waman waqa'a fi ghadabil jabbar, orang yang terjadi dalam murka Allah, akan yaswad wajhuhu, subhanallah, wajahnya akan hitam, dulunya cantik, ganteng, dapat kayak Junama Kirana dari celengah muta. Tughalliduhu ila anuk, terbelenggu tangannya di akhirat nanti, bil aghlal, dengan belenggu-belenggu. Wa tuqayyad rijluhu bi quyudin nar, dan diikat kakinya dengan ikatan neraka. Wa yakunu ta'amuhu naran, dan makanannya akan menjadi, akan apa? Yakunu ada naron, neraka, api. Wa syarabuhu naran, dan minumnya juga api. Wa libasuhu, dan pakaiannya min narin, dari api. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau sudah kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan kita semuanya, saya, anda semuanya, untuk selalu jangan sampai dimurkai
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi. Kalau sudah disenangi oleh Allah, segalanya enak, segalanya gampang. Allah belas. Tak iya dapat sama dia kesenangi. Mau kayak kesenangi, mau kayak seperti itu nanti. Ya surat wajhuhu. Nah, تغني يده إلى عنق بالأغلال تقيد رجله بقيود النار يكون طعامه نارا شرابه نارا ولباسه من نار نعوذ بالله من ذلك والله أعلم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزى عن قولي وفعلي ونياتي به أشتقي من كل داء ونحوه دليل لقلبي من جدتي وحيواتي فيا ربي متعني بسر قربي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فيا ربي وفقني بتقواك يا الله يا ربي ارحمني بحسن خاتمتي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.